Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 13. Nama saya Akbar Hamdani Wahyu Jati Purnawan dengan MPM 210 710 102 75. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 13. Yang pertama, sejarah berdirinya sebuah negara menurut hukum internasional. Lahirnya sebuah negara dapat diperoleh dari berbagai cara seperti pemisahan diri dari wilayah di negara dan berdiri sendiri menjadi negara merdeka. Melepaskan diri dari penjajah. Pecahnya suatu negara menjadi negara-negara kecil bahkan dapat diperoleh dari dua negara yang bergabung menjadi satu sehingga menciptakan sebuah negara baru. Masyarakat internasional adalah masyarakat yang dinamis. Mereka akan berubah dari waktu ke waktu. Terdapat negara yang lahir karena takluk dan dikuasai oleh negara lain. Bahkan pemerintah yang lama bisa terbuang dan digantikan oleh yang baru. Kelahiran negara seperti itu bisa saja karena kalah oleh penjajah dan ada pula yang melewati dengan cara berdamai. Keadaan perubahan yang terjadi hanya membuat masyarakat internasional dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan tersebut ialah menerima atau menolak. Lahirnya sebuah negara tidak dapat dipisahkan oleh pengamatan masyarakat internasional, karena sebuah negara harus mau berhubungan dengan negara lain. Negara tidak dapat lahir begitu saja. Terdapat syarat yang harus dipenuhi dan syarat tersebut terdapat pada hukum internasional sejak lama diakui oleh pergaulan internasional. Syarat tersebut tertulis pada tahun 1933 dalam Konvensi Pasal 1 Montevideo, di mana syaratnya antara lain harus memiliki rakyat, kedua harus memiliki wilayah, dan ketiga harus memiliki pemerintahan, yang keempat memiliki kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain, dan ada syarat-syarat yang lainnya. Sebuah negara yang baru lahir tidak akan lepas pengamatannya dari PBB. Terdapat banyak sekali negara baru yang melepaskan diri dari kekuasaan kolonial di mana terjadi sesudah tahun 1945. Dalam kurun waktu itu, 140 negara berhasil menjadi negara yang baru lahir dan menjadi anggota PBB. Cinta damai menjadi syarat wajib yang menurut PBB akan diakui menjadi sebuah negara baru. Dan yang kedua, bentuk negara. Sebuah negara dilahirkan dengan memiliki tujuan dan dibentuk dari banyaknya orang di dalam wilayah, di mana mereka memiliki tujuan yang sama dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Lahirnya sebuah negara dibentuk karena dengan tujuan agar bisa mengatur masyarakatnya dalam kehidupan dan memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Dengan memiliki batasan dan peraturan hukum negara, bisa mengatur wilayah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, setiap negara memiliki bentuk yang tersendiri. Bentuk negara artinya di mana batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis merupakan peninjauan secara menyeluruh tanpa melihat isinya, sedangkan jika secara yuridis hanya peninjauan terhadap isi dan strukturnya. Bentuk negara memiliki perbedaan tersendiri pada perubahan zaman, di mana bentuk negara tersebut dibagi pada zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern sekarang. Dalam Yunani kuno memiliki tiga bentuk pokok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Pada zaman Yunani kuno, sebuah negara hanya sebatas atau seluas kota saja. Bila dibandingkan dengan negara yang sekarang ini, hal ini disebabkan oleh karena penyusunan negara yang masih sangat sederhana dan belum membedakan apa itu arti dari negara. Pemerintahan dan masyarakat dan negara yang hanya seluas kota itu dinamai dengan istilah polis. Bentuk negara monarki di mana kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang, di mana pengertian tersebut diambil dari bahasa Yunani, yaitu monos artinya satu dan archin yang artinya memerintah. Bentuk yang kedua, bentuk negara yang dipegang oleh beberapa orang disebut bentuk negara oligarki, yang dimana sesuai dengan artinya dalam bahasa Yunani oligai, yaitu beberapa. Dan jika bentuk negara demokrasi, di mana dalam bahasa Yunani demos artinya rakyat, sudah pasti pemegang kekuasaannya adalah pemerintahan rakyat. Bentuk negara setelah republik atau kerajaan, maka sudah memasuki bentuk negara pada zaman pertengahan. Membedakan dua bentuk negara tersebut dengan jika suatu penguasa dengan keturunan maka itu
lah bentuk negara kerajaan. Namun ketika penguasa itu dipilih, maka republik bentuk negaranya menurut Duquid lain hal dengan pendapat Machiavelli, di mana menurutnya bentuk negara kerajaan ialah atas kemauan seseorang itu sendiri, dan jika bentuk negara republik atas kemauan negara tersebut yang sesuai hukum dan sebuah rakyat. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh teman saya. Aturan hukum dan atribut negara. Yang pertama adalah aturan hukum. Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam hukum internasional ini mencakup tentang bagaimana sumber hukum internasional itu, asas hukum internasional, dan perbedaan antara civil law dan common law. Sumber hukum internasional ini merupakan hal penting yang harus ada dalam aturan hukum internasional. Karena dalam sumber hukum internasional ini terdapat informasi mengenai bentuk dari aturan hukum internasional. Sumber hukum internasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal terdiri atas kebiasaan internasional atau yang biasa disebut dengan international custom dan perjanjian internasional. Sedangkan untuk sumber hukum material sendiri terdiri atas traktat atau sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai suatu masalah atau konflik yang dalam pelaksanaannya bersangkutan dengan negara. Dalam aturan hukum internasional ini tidak hanya terdapat sumber hukumnya saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah asas teritorial. Asas ini menerapkan bahwa semua orang dan barang yang terdapat dalam wilayah tersebut diberlakukan hukum negara, sedangkan untuk semua orang atau barang di luar wilayahnya diberlakukan hukum internasional. Yang kedua adalah asas kepentingan umum. Dalam asas ini, hukum tidak terikat dalam batas-batas wilayah suatu negara. Artinya, setiap keadaan yang terjadi dan itu berkaitan dengan kepentingan umum, maka kewenangan negaralah yang melindungi kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas ini, setiap negara yang menganut asas ini maka harus memberikan hukum dari negaranya, jika hukum negara tersebut tetap berlaku dimanapun warganya berada. Yang terakhir adalah asas keterbukaan. Dalam menjalani hubungan internasional untuk mengetahui mengenai manfaat, hak, dan kewajiban, maka hukum internasional kesediaan pemberi informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Setelah berbicara mengenai sumber hukum internasional dan asas-asas hukum internasional, yang terakhir adalah perbedaan antara civil law dan common law. Pada common law, sistem hukum yang dianut adalah berdasarkan pada keputusan dari pengadilan sebagai sumber hukumnya, sedangkan civil law memberlakukan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Civil law ini berlaku di negara-negara Eropa dan negara jajahan seperti Indonesia. Selanjutnya adalah atribut negara. Atribut negara merupakan suatu hal yang sama dengan identitas yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi setiap negara pasti memiliki yang namanya identitas negara atau atribut negara. Karena atribut negara merupakan ciri khas tanda yang melekat pada suatu negara tersebut. Tentu saja setiap negara memiliki identitas yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atribut adalah tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi ciri khas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, atribut negara yang dimiliki oleh Indonesia adalah bendera negara Indonesia ialah sang merah putih pasal 35, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia pasal 36, lambang negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pasal 36A, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya pasal 36B. Sekian penjelasan saya mengenai aturan hukum dan atribut negara. Terima kasih. Selanjutnya adalah cara perolehan wilayah. Menurut hukum internasional, cara memperlakukan wilayah dari suatu negara yang disahkan adalah melalui cara yang baik tanpa adanya paksaan. Seperti yang termaktub dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4, yang mana menyatakan pembatasan untuk memperluas wilayah dengan pembabatan. Wilayah sendiri merupakan suatu bagian erat dari kedaulatan negara yang merdeka. Negara menjaga wilayah kekuasaan sendiri. Wilayah merupakan salah satu sumber konflik umum dari hukum internasional atau antar negara. Banyak dari negara ingin memperluas wilayahnya. Hukum internasional sendiri hadir untuk membatasi keinginan-keinginan tersebut. Dalam memperoleh untuk atau memperluas wilayahnya, sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan
melalui cara konsiliasi. Cara yang disetujui oleh hukum nasional yaitu okupasi, akresi, preskripsi, cesi, dan referendum. Sedangkan aneksasi atau penaklukan suatu wilayah dengan melakukan tindak-tindak kekerasan atau paksaan. Itu sama sekali tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Penolakan wilayah secara paksa atau aneksasi mungkin saat ini masih saja dilakukan di beberapa negara. Cara ini dalam teori hukum internasional masih saja berkaitan, tapi melalui pengecualian apabila pada kenyataannya masih ada fenomena-fenomena itu. Cara-cara tersebut digunakan oleh negara untuk menambah wilayah teritorialnya. Berikut adalah contoh penambahan wilayah yang masih terjadi pada masa sekarang. Satu ada occupation atau okupasi atau dalam bahasa Indonesianya adalah pendudukan. Okupasi sendiri itu mengindikasi kuat adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu negara. Penguasaan tersebut harus dilaksanakan oleh negara dan bukan oleh perorangan. Harus secara efektif dan terbukti adanya keinginan untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi bagian dari kedaulatan negara. Penemuannya saja itu tidak cukup kokoh, jadi harus menunjukkan kedaulatan dari suatu negara. Dua, ada aggression atau akresi. Akresi itu merupakan penambahan wilayah yang terbentuk karena proses alamiah. Contohnya adalah pembentukan suatu pulau karena adanya endapan lumpur di muara sungai. Perluasan wilayah dalam bentuk pulau baru tersebut dapat disebabkan oleh letusan gunung api di lautan. Dalam kasus ini, bila pulau yang baru yang terbentuk berada di wilayah perairan suatu negara, maka otomatis akan menjadi bagian wilayah tersebut. 3. Prescription atau preskripsi. Preskripsi adalah suatu hasil dari pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk tempo waktu yang sangat lama atas suatu wilayah yang berada di bawah naungan kedaulatan negara lain. 4. Cesi atau penyerahan. Cesi merupakan suatu metode yang penting untuk mendapatkan kedaulatan teritorial. Metode ini berpengaruh teguh pada prinsip bahwa hak mengalihkan teritori bersifat fundamental dari kedaulatan suatu negara. 5. Annexation atau aneksasi atau penaklukan. Aneksasi adalah suatu tindakan penggabungan suatu wilayah negara secara paksa dengan kekerasan ke dalam wilayah negara tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dan sangat dilarang oleh ketentuan hukum internasional. 6. Referendum. Referendum dikenal sebagai cara yang paling modern. Cara ini dilakukan melalui pemungutan suara yang merupakan implementasi dari keberadaan hak yang menentukan nasib sendiri atau self-determination rights. Selanjutnya, F. Act of State Doctrine atau doktrin tindak negara. Act of State Doctrine atau doktrin tindak negara di dalam perkembangannya itu hadir sebagai sebuah pedoman yang berlaku untuk peradilan di Amerika Serikat atas tindakan yang dilakukan pemerintahan asing yang ikut serta terlibat dalam proses pengadilan yang ada di negeri Amerika Serikat. Pada awalnya doktrin tindak negara itu berasal dari Inggris pada awal tahun 1674 dan berkembang sebagai jurisprudensi Amerika Serikat di akhir abad ke-18. Doktrin tindak negara menyatakan bahwa the justicial of branch will not examine the validity of attacking of property within its own territory by a foreign sovereign government in the absence of a treaty or other unambiguous agreement regarding controlling legal principle, even if the complaint alleges that the taking violates customary international law. Pernyataan ini itu juga dapat dikatakan menjadi rule of decision di dalam hukum internasional. Doktrin klasik ini dari Act of State Doctrine itu memberikan arti bahwa pengadilan yang ada di negara tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili sebuah perbuatan lain yang telah dilakukan di dalam wilayah negara. Cara penilaian perbaikan atau perbuatan-perbuatan yang bersangkutan harus dilakukan melalui kekuasaan negara itu sendiri. Intisari dari Act of State Doctrine ialah suatu kebebasan yang selalu dapat diajukan apabila suatu negara dipanggil di hadapan forum pengadilan asing untuk melakukan pleidoy terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.
Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara. Hukum atau aturan tak akan pernah lepas dari suatu negara. Seperti subjek hukum internasional lainnya, negara mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Namun, negara tak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tersebut tanpa adanya aparat negara. Negara terbentuk dari beberapa unsur, yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk mengadakan korelasi dengan negara lain. Kemudian, sebagai subjek hukum internasional, negara mempunyai hak-hak serta kewajiban menurut hukum internasional, antara lain yang pertama ada hak-hak dasar negara, hak untuk kemerdekaan dan self-determination, hak tetap melaksanakan atau melakukan yurisdiksi terhadap wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama antara negara satu dengan negara yang lainnya, dan hak untuk menjalankan suatu pertahanan sendiri sesuai atau kolektif. Lalu kewajiban-kewajiban dasar negara antara lain sebagai berikut. Kewajiban agar tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada negara lain, kewajiban untuk mampu menjaga wilayahnya supaya tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperlakukan HAM, kewajiban supaya melakukan sengketa secara damai, kemudian ada kewajiban supaya tidak menggunakan ancaman senjata atau kekerasan, kewajiban supaya mengadakan atau melakukan hubungan dengan negara lain, kewajiban supaya membantu agar terlaksananya pasal 9, dan kewajiban supaya tidak mengatasnamakan suatu wilayah yang diperoleh dengan cara kekerasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa entah ada atau tidaknya suatu perjanjian internasional ini, pada hakikatnya negara-negara di dunia mempunyai hak dan kewajiban dasar yang harus dipedomani demi terciptanya hidup berdampingan secara damai dan tentram. Kemudian yang terakhir ada suksesi negara. Peristiwa suksesi atau pergantian negara bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat internasional. Berbagai peristiwa suksesi negara yang telah terjadi antara lain disebabkan oleh kemerdekaan negara yang dijajah, pemisahan bangsa, perpecahan, dan atau penggabungan negara. Suksesi negara telah membawa masalah yuridis seperti misalnya masalah kontinuitas perjanjian internasional yang telah dibentuk oleh suatu negara. Sebelum tahun 1978, di mana masalah-masalah tersebut tidak jelas patokan pemecahannya, dan negara baru karena kedudukannya yang lemah, sering dibebani dengan bermacam-macam kewajiban dan ikatan yang merugikan pertumbuhan kehidupan negara baru itu sendiri oleh negara diganti, seperti misalnya yang dialami oleh Indonesia, dengan dilaksanakannya persetujuan konferensi meja bundar pada tahun 1949. Karena ketidakjelasan ini, para ahli hukum pun mulai mengemukakan pendapat-pendapatnya yang kemudian diakui sebagai doktrin. Terdapat dua doktrin yang saling bertentangan. Yang pertama muncul berdasarkan prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa hak-hak yang telah diperoleh atau acquired right oleh negara asing harus dihormati, sehingga dalam peristiwa suksesi negara, hak negara ketiga tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian doktrin yang kedua muncul karena prinsip penentuan nasib sendiri atau self-determination dan kedaulatan negara baru atau sumber-sumber kekayaan negaranya disebut clean state, di mana doktrin ini mengandalkan negara baru ini menjadi negara pengganti dan tidak dibebani oleh ikatan ataupun kewajiban lainnya. Adapun dan untuk kelangsungan hidup negara pengganti ini, negara ini dapat menentukan sendiri ikatan-ikatan atau kewajibannya yang mana tentunya mengandung hak-hak yang nantinya akan mengikat dirinya sendiri. Karena itu, doktrin ini disebut juga free choice doctrine. Dari doktrin-doktrin tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam memecahkan persoalan yang muncul karena suksesi negara, sehingga dalam praktek menyelesaikan masalah suksesi ini menjadi berbeda, tergantung dan menyesuaikan pada kondisi politik negara yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan Konvensi Wina pada tahun 1978, konvensi ini mengatur suatu masalah penting yang muncul akibat suksesi negara, yaitu masalah kontinuitas perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara pengganti. Meskipun konvensi ini tidak mengatur secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kontinuitas perjanjian internasional, tetapi tidak dapat disangkal bahwa konvensi ini memiliki arti penting karena telah berhasil menanamkan beberapa tiang-tiang pedoman untuk menjalankan suksesi ke depannya. Dilihat pada bab 1 yang meliputi pasal 1 sampai pasal 14 secara garis besar mengandung ketentuan-ketentuan umum atau general provisions mengenai suksesi. Lalu pada bab 2 Konvensi Wina 1958 yang berjudul Succession in Respect of War of Authority, dalam bab ini mengatur tentang suksesi negara, misalnya tentang hal terjadinya perpindahan tanggung jawab atau kepemilikan bagian wilayah tertentu dari suatu negara terhadap negara lain. Kemudian pada bab 3 yang berjudul Newly Independent State, dijelaskan secara khususnya pada pasal 2 ayat 1 huruf F, diartikan bahwa negara dapat dikatakan merdeka dalam hubungan internasional di bawah tanggung jawab pergantian negara apabila negara pengganti wilayahnya belum ada suksesi negara. Secara garis besar, bab ini mengatur negara-negara baru merdeka sebagai akibat proses dekolonisasi
Dan yang terakhir bab 4 yang berjudul Uniting Expression of States. Bab ini mengatur mengenai penggabungan dan perpecahan negara yang merupakan peristiwa dari suksesi negara. Pengaturan yang sifatnya khusus ini bisa dibedakan menjadi 3 pengaturan. Yang pertama, pengaturan yang berkaitan dengan situasi bagian wilayah tertentu di suatu negara. Yang kedua, pengaturan yang berkaitan dengan newly independent state. Dan yang ketiga, pengaturan berkaitan dengan penggabungan dan perpecahan suatu negara. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Besar harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Misalkan ada kata-kata yang kurang jelas dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.